Full screen. Oke, ini ada chat. Coba ada apa nih? Pak, maaf sebentar lagi di kamar. Walah, online di kamar mandi ini. Kelihatan. Oke, sip. Oke, jam 7.37 ya. Berarti Pak Ogi langsung capture sekarang. 1, 2, 3. Sip. Oke, sebentar. Pak Ogi kirim dulu di grup sekolah. Met 7. Terus tampilannya juga nanti mau kayak begini. Bentar ya, lagi proses kirim. Oke, masih ada beberapa yang masih belum nyalain kamera ternyata ya. Tapi ya sudahlah ya, karena kita nggak bisa terus nunggu-nunggu sampai semuanya nyala. Oke. Jadi ini sekalian absensi juga ya, sekaligus absensi. Sebenarnya ada juga ya di Google Classroom, Pak Ogi seperti biasa ngirim absen di sana, tapi yang mungkin akan lebih valid itu yang nyalain kamera di sini dan konfirmasi kalau misalkan seandainya tidak menyalakan kamera ada kendala apa. Jadi ya kalau misalkan memang tidak ada konfirmasi lanjutan ya berarti dianggapnya tidak hadir. Ini kebijakan baru dari sekolah. Jadi baru pekan kemarin kalau nggak salah keputusan untuk meminta untuk menyalakan semua kamera ketika pembelajaran berlangsung. Jadi Pak Ogi mungkin untuk selanjutnya akan meminta setiap di jam awal itu untuk menyalakan kamera sekaligus absensi juga gitu ya. Absensi Pak Ogi nggak akan menggunakan lagi Google Classroom. Jadi langsung capture seperti ini. Menyalakan kamera. Dan dimintanya sih bukan setiap ya, sepanjang pembelajaran nyalain kameranya terus gitu. Kalau misalkan memang ada kendala panas handphonenya atau misalkan kameranya gimana gitu ya, ada kendala ya silakan sampaikan aja di kolom chat gitu ya. Baik, Pak Ogi akan langsung aja membuka pembelajarannya. Ngomong dua ada KM-nya kan di sini kan ya. Kemarin juga ada KM-nya, silakan disiapin seperti biasa. Siapa nih kemarin itu Nabila siapa Nabila Zahra gitu kalau salah sih KM-nya ya. Halo Nabila Zahra. Halo Pak. Oke sip. Nabila silakan boleh disiapkan teman-temannya untuk dipimpin doa bersama sebelum belajar. Boleh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Nabila ya udah mimpin doanya. Mudah-mudahan teman-teman yang lainnya juga berkesempatan untuk diberi kelancaran gitu ya ketika selama pembelajaran berlangsung. Dan tadi juga Pak Ogi dapat WA ada teman kalian yang sedang terkendala gitu nggak bisa ikut join meeting ternyata gitu. Jadi kita doakan mudah-mudahan kesehatannya juga terjaga gitu ya dan urusannya juga dilancarkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sholli wa salli alaihi wa sallam min lisani yafqahu qawli. Baik, anak-anak solihah kelas 7 Putri, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di pembelajaran Math bareng Pak Ogi. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan pembelajaran dengan Pak Ogi karena beberapa pekan lagi atau beberapa hari lagi kita akan siap-siap untuk menyambut PTS atau penilaian tengah semester atau mungkin dulu istilahnya adalah
ujian tengah semester. Jadi matematika, terus kemudian 6 mata pelajaran lainnya juga nanti akan ada PTS-nya gitu ya. Kalau matematika udah jelas karena kita pembelajarannya rutin gitu ya. Makanya disiapkan nanti materinya itu tentu akan diambil dari pertemuan pertama tentang bilangan bulat, dan satu lagi bab yang sekarang kita bahas adalah bentuk aljabar. Makanya modul-modul yang kemarin jangan sampai hilang, terus kemudian modul yang sekarang apalagi gitu ya. Jangan sampai hilang, karena itu catatan kalian semua selama pembelajaran dengan Pak Ugi di matematika kelas 7 gitu ya. Jadi silakan kalian sekarang siapkan modulnya, buku tulisnya, dan duduk yang enak gitu ya, duduk yang enak. Siapkan juga earphone atau headset atau handphone ya, supaya suaranya lebih jelas. Nanti kalau misalkan suara dari Pak Ugi kelihatan putus-putus, atau misalkan tampilan dari layar kalian nge-lag gitu ya, coba pastikan koneksi dari kalian dulu apakah stabil atau enggak. Kalau misalkan memang sudah stabil, baru silakan bilang ke Pak Ugi lewat chat meeting ya. Tadi ada pertanyaan dari siapa tadi itu ya, dari Marwa Aziza, apa nanti ada kuisis ya hari ini? Seperti biasa ya, seperti yang waktu pertemuan sebelumnya, tapi pertemuan sebelumnya bukan pembelajaran rutinnya di hari Selasa kalau nggak salah. Setiap pembelajaran math yang rutin itu selalu dimulai dengan kuis dulu. Tapi Pak Ugi nggak akan langsung berikan kuisnya langsung, karena kita udah jeda beberapa lama. Pak Ugi mungkin agak bahas sedikit dulu tentang materi yang sebelumnya udah pernah dibahas, dan khawatirnya ada yang lupa sedikit. Jadi Pak Ugi akan sedikit review ya. Kalian juga boleh sambil baca-baca juga materinya ya. Sebentar, Pak Ugi tampilkan dulu PowerPoint-nya ya. Bentar. Bentar ya. Ini karena Pak Ugi sendirian ya, nggak ada operator. Jadi semuanya diatur sendiri. Oke. Mungkin udah kelihatan ya. Oke, ini materi yang kemarin dibahas, terakhir dibahas ya. Materi tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ya, kita refresh lagi ingatan kita ya, karena memang fitrahnya mungkin manusia kadang-kadang suka lupa ya, jadi perlu diingatkan dulu, saling mengingatkan ya. Kita bahas aja dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemarin yang terakhir kita bahas operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ini dimulai dengan tokoh aljabar dulu waktu itu ya. Ada Al-Khawarizmi, dia tuh seorang ahli dalam berbagai bidang ya. Ada matematika, ada astronomi, ada astrologi, dan geografi bahkan ya. Jadi dia merupakan ilmuwan muslim yang memang sampai sekarang karyanya selalu masih dipakai, dan kalau Pak Ugi duga gitu ya, Pak Ugi kira itu amal jariahnya luar biasa gitu, karena dipakai sampai sekarang, itu luar biasa. Dari kelahiran 780 Masehi, sekarang sudah 2020 Masehi, sudah 1000 tahun lebih ya. Ini Pak Ugi skip aja, yang topik bakal ditekankan nantinya ini juga Pak Ugi akan skip aja, konsep aljabar ya. Lalu unsur-unsur aljabar mungkin ya yang akan Pak Ugi teskan nanti di kuis. Jadi Pak Ugi misalkan ada bentuk aljabar nih 2x tambah 4. Kemarin kita bedah, kita pretelin satu-satu bahwa kalau misalkan ini 2x sama 4 ini merupakan suku, istilahnya itu suku. Ingat, suku itu dipisahkan oleh tanda operasi penjumlahan sama pengurangan. Itu suku ya. Terus kalau misalkan kita pretelin lagi, kita perintilannya lagi gitu ya, yang kecil-kecil, itu ada 2x sama x, itu angka 2-nya itu sebutnya koefisien, x itu sebagai variabel, dan 4 ini sebagai konstanta. Hati-hati ketika kita membedakan antara koefisien dan konstanta,
Kalau koefisien itu nempel dengan huruf. Dan kalau konstanta itu nggak ada huruf yang menyertainya atau nggak ada variabel yang nempel sama dia. Dan kalau misalkan di angkanya ini atau di antara koefisien dan konstanta ini ada tanda negatif atau tanda pengurangan di depannya, maka harus dibawa sama tanda pengurangannya. Contohnya, ini Pogi skip. Contoh nih. Oh ya, tapi kita ke suku sejenis dan sejenis dulu ternyata di sini ya. Tapi ini skip dulu sebentar. Oke, ini sebentar. Nah ini nih, kemarin di terakhir di contoh ini ya, contoh menentukan suku itu yang mana, variabel itu yang mana, kemudian koefisien itu yang mana. Nah, kalian bisa lihat di sini, ada 3A tambah 5B dikurangi 2C dikurangi 8. Di sini tentu koefisiennya itu tadi angka yang nempel sama variabelnya. Angkanya itu berarti angka 3 plus 5 sama negatif 2. Kenapa ada, kalau yang tambah nggak disertain tanda tambahnya? Karena ini udah kesepakatan dari ilmuwan matematika dunia. Jadi kalau misalkan ada tanda negatif, maka tanda negatifnya itu harus dibawa. Itu merupakan tanda dari si bilangan itu tuh. Jadi kalau misalkan ditanya koefisiennya ada apa aja? 3, 5, sama negatif 2. Bukan 2, salah, hati-hati ya. Terus konstantanya udah jelas 8. Tapi bukan 8 ya, karena di depannya ada tanda negatif, maka si tanda negatif ini harus dibawa. Jadi negatif 8. Variabelnya tentu A, B, C. Gitu ya. Oke, terus ketika balik lagi ke sini, tentang suku sejenis dan tak sejenis ya. Ingat kalau suku yang sejenis itu kalau misalnya hurufnya sama atau variabelnya sama dan pangkatnya juga sama. Ini 5X dan negatif 2X, ini sejenis dia sukunya. Karena kenapa? Karena si X-nya atau variabelnya atau hurufnya sama. Lalu 3A kuadrat dan A kuadrat ini juga sejenis. Kenapa? Karena si hurufnya sama, pangkatnya juga sama. Ya. Ini juga sama ya, ini yang Y dan 4-nya juga sama. Nah, kalau misalkan ada yang hurufnya sama, tapi ternyata si pangkatnya beda, itu udah nggak sejenis. Jadi syarat sejenis itu 2. Variabelnya sama, dan pangkatnya juga harus sama. Gitu ya. Oke. Fungsinya apa untuk pembedaan jenis dan tak jenis suku aljabar itu? Fungsinya nanti untuk menyederhanakan bentuk aljabar. Yang ini nih kemarin ya, yang sederhanakan bentuk aljabar 2X sama 3Y dan 2X sama 3Y tambah 4X dikurangi 5Y. Kalau Pak Ogi simulasikan, ntar Pak Ogi pakai papan tulis ya, Pak Ogi. Papan tulisnya munculkan dulu. Oke. Blackboard ya. Karena tabnya mati, bentar. Oke, udah muncul ya. Jadi di sini ada bentuk aljabar 2X tambah 3Y tambah 4X dikurangi 5Y. Nah, sekarang kita mau sederhanakan bentuk aljabar ini. Yang pertama konsep yang digunakan adalah cari dulu suku yang sejenis. Suku sejenisnya kita lihat sini. Ada 2X sama 4X, dia sejenis kan ya? 2X sama 4X sejenis. Kenapa sejenis? Karena dia hurufnya sama atau variabelnya sama, sama-sama X. Lalu satu lagi ada 3Y dengan 5Y. Ini sama ini. Nah, sekarang udah kita identifikasi suku-suku yang sejenisnya, baru kita kelompokkan. Kita kelompokkan yang sejenis tadi 2X tambah 4X. Kenapa tambah? Karena di depan 4X yang ini nih, tandanya juga tambah. Maka si tambah-tambah ini dibawa ke sini. Dibawa. Si pasang apa yang pengelompokannya tadi. Lalu di sini tambah lagi. Kenapa tambah? Karena si 3Y-nya juga, si 3Y juga tandanya tambah di depannya. Ini 3Y. Ntar ini hapus dulu deh. Ini hapus dulu. Nah, tambah 3Y. Lalu terakhir yang 5Y. 5Y tanda depannya apa? Lihat di bagian atas, ternyata tanda depannya itu negatif. Atau di sini kurang ya. Kurang 5Y. Gitu.
Nah, setelah ini baru diselesaikan. 2 tambah 4, 6x, 3 dikurangi 5, berarti negatif 2. Ya, selesai. Gitu. Jadi, caranya, pertama, cari dulu suku yang sejenis, identifikasi ya. Tadi suku yang sejenis syaratnya ini kan ya, huruf atau variabel yang sama, dan pangkat variabel yang sama, dan sama-sama konstanta gitu ya. Lalu udah itu kelompokkan, baru operasikan. Gitu ya, 3 tahapan sebenarnya. Oke, sebelum lanjut lagi, Pogi lihat komentar dulu di sini. Oke. Pak, persen dari kuisisnya jadi nilai. Iya, betul. Jadi nilai. Maaf, Pak. Oh, ya. Ya, betul anak-anak. Jadi nanti di kuis-kuis sebelumnya, sebenarnya Pogi itu udah lakukan penilaian. Persentasenya ya, akurasi jawaban benar dari kalian itu berapa. Pogi minta targetnya dari kalian tuh coba minimal dapat 70%, minimal. Jadi supaya nantinya nilai rapotnya dan nilai math-nya gitu juga jadi lebih baik. Tapi kalau misalkan Pak saya nilainya ternyata dapatnya di bawah 70, nggak apa-apa. Tenang aja, kalian masih punya kesempatan untuk aktif ketika pembelajaran matematika. Jadi misalnya nih ya, menjawab pertanyaan ketika Pak Ugi nanya di selama pembelajaran gitu ya. Atau misalnya bertanya sesuatu yang memang menurut Pak Ugi gitu ya, menurut Pak Ugi itu bagus banget. Itu Pak Ugi juga kasih poin tambahan untuk itu. Jadi kenapa Pak Ugi targetkan seperti itu? Karena sebenarnya untuk math ini perlu ada motivasi sebenarnya. Motivasi, kenapa sih saya math-nya harus nilainya tinggi gitu ya, atau nilainya memang cukup gitu ya. Karena ini materi math ini, kalian mungkin di sekolah ngerasanya math ya gitu-gitu aja gitu. Hanya ada di sekolah aja, di kehidupan sehari-hari enggak. Tapi ternyata kemarin Pak Ugi simulasikan di Gunung Papandayan, di masalah bala-bala juga ada ketemu konsep math gitu ya. Meskipun memang agak terlalu, bukan maksudnya agak terlalu ini bukan agak terlalu gimana ya maksudnya kalimatnya, agak terlalu sulit gitu ya disadarinya gitu. Kadang-kadang juga kita ya kalau misalkan bagi bala-bala ya gitu aja gitu bagi-bagi, tapi ternyata memang kalau misalkan mau diteliti lagi atau kita mentafakuri itu, ternyata math itu ada di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Bukan cuma bala-bala, mungkin ada di sekitar kita yang memang math itu fungsinya ada gitu. Gitu ya. Jadi jangan memindset bahwa Pak saya nggak belajar math, ternyata saya hidup-hidup aja, saya bisa bahagia, saya bisa kaya, bisa banyak gitu. Ada sebagian orang yang bilang seperti itu, tapi ternyata kalau misalkan ada seseorang yang sudah dewasa tapi dia tidak bisa melakukan operasi matematika seperti ini, dia pasti mudah untuk dikelabui oleh orang lain yang lebih pintar gitu. Kadang-kadang seperti itu, hati-hati gitu ya. Jadi mindsetnya begini, ubahnya. Orang yang kurang bisa math itu juga bisa sukses gitu ya, kaya atau apa gitu ya. Apalagi yang bisa math, harusnya begitu. Gitu ya. Tanamkan, motivasikan bahwa math itu bukan sesuatu hal yang rumit. Math itu sesuatu yang menyenangkan dan bisa melatih kalian untuk berpikir kritis nantinya. Ya, gitu. Oke, kita lanjut topiknya. Ini kemarin sudah. Oh ya, ini nih. Operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, ini topik intinya. Kalau misalkan kita nemuin operasi begini, gitu ya. Operasi begini, 7A tambah 4B, bentuk aljabar yang pertama ini nih. Terus kemudian dijumlahkan dengan bentuk aljabar 8A dikurangi 6B. Tahapannya, bagi akan review sedikit. Uh, 7A tambah 4B tambah 8A dikurangi 6B. Sip. Tahapan pertama, hilangkan dulu tanda kurungnya. Yang pertama nih ya, yang ini hilangkan tanda kurungnya. Jadi 7A tambah 4B. Kayak gini. Lalu selanjutnya ada operasi kali pelangi. Positif kali positif ya. Jadi positif 8A, positif kali negatif jadi negatif 6B. Kelompokkan 7A tambah 8A. Itu ya, ini karena A sama A.
lalu tambah 4B dikurangi 6B. Jumlahkan 7 tambah 8 jadi 15A, 4 dikurangi 6 jadi negatif 2B. Gitu, selesai. Gitu. Ini operasi penjumlahan bentuk aljabar. Yang pengurangan juga sama sebenarnya, prinsipnya kayak begitu juga. Kita contoh yang kasus yang berikutnya yang ini. Bentar. Ini soalnya 7A tambah 4B dikurangi 8A dikurangi 6B. Oke, kita operasikan. Pertama, tahapannya hilangkan tanda kurung yang di bentuk aljabar pertama nih, 7A tambah 4B. Lalu operasi atau kali pelangi. Negatif kali positif jadinya negatif 8A. Negatif kali negatif jadi positif 6B. Kelompokkan 7A dikurangi 8A gitu ya, terus satu lagi 4B ditambah 6B. Operasikan 7 dikurangi 8 negatif 1 ya, negatif 1A tambah 4 tambah 6 jadi 10B. Gitu. Ingat kalau misalkan ada angka 1, hilangkan saja angka satunya jadi tinggal hurufnya. Jadi hasilnya adalah negatif A tambah 10B. Selesai. Gitu. Ya, jadi itu topik yang bahasan dari topik kemarin yang terakhir kita bahas, gitu ya. Pagi juga udah ngasih latihan sebenarnya waktu itu ya, latihan Ground Sugro 3 di modul halaman 38. Masih ada beberapa sih yang ngumpulin, tapi insya Allah yang lainnya yang belum ngumpulin, Pagi percaya kalian udah ngerjain juga gitu ya, dan ikutin materinya. Bagi yang ketinggalan juga kemarin udah dibahas di Pagi udah upload gitu si videonya di Google Site Matematika kelas 7 ya. Baik, sekarang kita akan lanjut ke kuisis. Udah siap belum ke kuisis nih? Udah siap belum ke kuisis nih? Silakan boleh sambil baca-baca materi yang kemarin juga. Sebenarnya kalian juga bisa ini ya, bisa ngelihat catatan yang di modul gitu ya. Catatan di modul kalian bisa lihat sambil ngerjain gitu sebenarnya. Oke, nggak ngelarang kalian nggak boleh lihat catatan, nggak ada. Oke. Start a live quiz. Lalu continue ya. Ini bentar ya. Pengaturannya. Shuffle question jangan, shuffle answer oke, meme-nya nggak usah, oke, timernya ada, ya sip deh, kita continue, kita start. Share, copy link, Pagi kirim di chat meeting. Pak deg-degan, biasanya Pak lamain waktunya. Pak, waktunya di berapa per satu soal? Oh iya, mau Pagi kasih taman waktu sedikit aja deh ya. Ini Pagi coba di end dulu ya, bentar. Yang tadi jangan dulu dimulai sebentar. Oke, udah cukup. Waktunya ini udah Pagi perpanjang ya, nggak kayak kemarin-kemarin beberapa detik aja. Ini udah Pagi tambahin waktunya ya, insya Allah kalian bisa. Bismillah ya. Kemarin Pagi juga ngerasa capek banget, ngerasa yakin nggak ya bisa naik tingkat ke Papandaian. Sekarang ujian kalian bisa nggak ya saya ngejawab kuis dapat 70% ya. Bismillah. Oke lah ya. Allah mudahkan. Oke, ini Pagi kirim di sini. Ya, silakan kuisnya. Yang ini yang baru Pagi kirim ya linknya. Quizzes.com join @gc sama dengan apa? Oke, yang udah masuk ada, ini tuh totalnya ada 40-an ya, 40. Pak, aku nggak bisa masuk kuis. Coba klik lagi Areta yang ini nih. Di Pagi kirim lagi linknya.
Coba klik lagi. Ya Mima kayaknya udah enjoy aja nih, udah santai lagi joget-joget dia. Oh nge-lag, coba periksa koneksinya ya. Pak, saya rada putus-putus soalnya. Oke, kalau yang putus-putus coba matiin aja kameranya nggak apa-apa. Coba matiin kamera yang di Google Meeting, boleh? Biar nanti bisa stabil koneksi di krisisnya. Boleh, tadi kan kita udah foto bareng ya. Yang nggak masalah ya nyalain aja nggak apa-apa. Oke, Pogi tunggu sampai jam 8.04 ya. Jam 8.04, Pogi akan langsung mulai. Silakan sambil nunggu kalian boleh baca-baca topik yang kemarin di modul ya. Pogi nggak ngelarang kalian untuk ngelihat modul nggak apa-apa, silakan lihat aja. Kalian bisa sambil ngerjain kuisnya juga sambil enjoy aja gitu, nggak usah merasa aduh ini gimana nanti gitu ya. Boleh saja enjoy aja ya. Oke, udah ada 34 orang. Total semua siswanya itu ada berapa ya? Kelas Putri itu ya. Ini 20 untuk kelas Rekta, 25 untuk kelas pria ya. Berarti ada 45 harusnya. Mungkin dikurangi sama yang nggak hadir. Ya, Reta kenapa? Padahal koneksinya bagus. Oh nih, Pogi kirim lagi linknya ya. Pogi kirim lagi linknya. Yang baru ya, ini nih yang Pogi kirim ulang ya. Beberapa detik lagi kita mulai. Ya, udah jam 8.04. Yang masih kesulitan connect, coba terus aja lah ya. Coba terus aja Reta ya, sabar ya. Nanti pas ini udah dimulai bisa ikut juga kok nanti ya. Areta ya, tenang Areta. Oke, 3, 2, 1 kita start ya. Karena Pogi nggak bisa nunggu ini yang lainnya, mohon maaf banget. Karena waktunya juga kita terbatas. Mungkin nanti yang ada kendala boleh Pogi kasih invite khusus ya untuk menjain khusus di waktu yang lain. Kalau misalkan sekarang masih nggak bisa terus. Silakan bismillah ya. Targetin minimal 70%. Mudah-mudahan Pogi harapnya kalian bisa kok. Hati-hati kalau ada negatif. Areta gimana, sudah bisa ini? Ya, ulangi nggak apa-apa. Ya, kalau yang tiba-tiba keluar sendiri, bisa klik lagi aja linknya. Bisa klik lagi aja linknya, nanti bisa ulangin lagi. Areta gimana kabarnya? Udah bisa connect ya? Oke, kita lihat di sini ternyata masih jalan nih, sekitar 58%, 57%, masih naik. Ini baru pertama kayaknya ya, kuisis, tapi bareng kelas 7 Putri semuanya digabung. Ini kelas 7 Putri semuanya digabung. Oh, ini Areta udah ada nih. Oke, biasanya Pogi kasih poin dari yang 3 besar.
sekarang Paugi tambah spesial karena ini kelasnya gabung, jadi 10 besar dari ranking quizzes ini, nanti insya Allah Paugi tambahin poin keaktifan atau poin tambahan lah ya, poin tambahan yang biasa poin keaktif gitu ya. Silakan capai posisi 10 besar. Dan yang paling penting sih sebenarnya bukan rankingnya itu, tapi yang paling penting itu adalah akurasi jawaban. Aku keluar. Kalau keluar dari apa itunya juga, terus linknya hilang. Oh ini linknya nih, lagi ke ini lagi linknya di meeting ya. Nih. Tenang aja, yang keluar tiba-tiba woles aja, jangan panik. Karena kepanikan itu membuat sesuatu ini jadi buyar. Gitu. Hati-hati. Aku keluar dulu. Ya. Oke, ini ada Mazaya sama Kabila Putri. Poinnya hampir sempurna. Akurasinya 90%, Masya Allah. Nabila masih OTW, Marwa sudah selesai, kemudian yang lainnya juga beberapa sudah, ada beberapa juga yang masih nyoba ya. Silakan kalau misalnya memang udah selesai dan pengen nyoba lagi boleh, bisa klik lagi linknya, kasih nama, bisa. Bisa, nanti Paugi akan ambil nilai yang poinnya terbesar untuk poinnya terbesar itu yang Paugi ambil sebagai nilai. Jadi yang udah selesai silakan boleh, selama waktunya masih ada nih ya, Paugi sampai jam 8 lebih 12 ya, 8 lebih 12. Kalau misalkan mau nyoba lagi yang udah selesai nih ya, boleh klik lagi link tadi yang ada di meeting, terus mulai lagi kursnya. Boleh. Aku tambahin angka 2 Pak di akhirnya. Iya, boleh. Pokoknya nanti yang diambil adalah kalau ada 2 yang nyobain 2 kali gitu ya, nanti yang diambil adalah yang paling terbesar. Masih ada waktu sekitar 2 menitan lagi untuk mengakhiri kuis kali ini. Oke, agak maklumi sih sebenarnya ya, karena kondisi PJJ juga seperti ini, kemudian jeda waktu antara pertemuan ke pertemuan berikutnya juga memang kadang jauh gitu ya, kadang terlalu dekat gitu ya, dan memang perubahan jadwal ini juga jadi kendala kita ya. Tapi Bismillah, Oke akan tetap kasih kemudahan untuk kalian juga nantinya, supaya nanti juga tidak menyulitkan dan terutama konsep match-nya juga kalian bisa dapat gitu ya bedanya. Oke akan kasih kesempatan untuk kalian bisa capai supaya lebih optimal ketika pembelajaran. Oke, waktunya sekitar beberapa detik lagi mungkin ya, beberapa detik lagi. Silakan. Ini akurasinya jadi naik juga ya. Alhamdulillah, nih yang beberapa yang masih nyoba lagi, bisa di bawah juga nih ya. Oke, silakan. Masih ada waktu.
Oke, akan catat 10 besarnya ya. 10 besar. Oke, beberapa detik lagi ya. 30 detik lagi. Tiga puluh detik lagi. Kok yang ke satu lebih bagus ya? Kenapa ya? Cliff, boleh minta linknya nih. Tapi beberapa detik lagi nih? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita akhiri aja ya. Endgame. Oke, 3 besarnya ada Mazaya, Kabila, sama Mazaya lagi ya. Mazaya lagi. Berarti Apogee ambil yang keempat nih siapa nih? Oh, Nabila ya. Sesuai yang tadi opsi yang Apogee bilang. Jadi Apogee akan, karena ini kelasnya gabungan ya, Apogee akan ambil dari posisi 1 sampai 10 untuk poin tambahannya. Oh, Mazaya ini 100% ya sekarang betulnya. Bagus, insya Allah. Mazaya, Kabila, terus Nabila B, Syahla, terus ada Marwa, ada Keisa, ada Raisya, terus ada Nabila. Yep. Lalu ada Raisya lagi, ada Audrey, ya Audrey ke-12. Tapi masuk ke 10 besar karena ada beberapa tadi yang namanya yang sama ya. Audrey enak, oke. Poinnya rahasia deh ya, kalau ditambahinnya. Masing-masing 2 aja total poin tambah. Oke, kita lihat di overview-nya ternyata di soal nomor 1, nomor 2 nih ternyata 42% ada apa nih? Ternyata soalnya adalah tentang ada bentuk aljabar 3S dikurangi 8. Konstantanya adalah kebanyakan mungkin jawabnya 8 kayaknya ya. Harus ya, ingat kalau misalkan ada tanda negatif itu negatifnya dibawa, jadi jawabannya yang ini nih, negatif 8. Ini lumayan nih, ada beberapa, ada 17 orang yang jawab 8, ini kejebak di sini ya. Kejebak, hati-hati. Terus ada X nih, ini mah udah jelas bukan konstanta ya, ini variabel X. Ini angka 3 sedikit ya, ada 4 orang ternyata. Oke, sip. Lalu yang sedikit ada yang banyak salahnya lagi juga di nomor 5 ternyata ya. Nomor 5 kita lihat soalnya apaan. Nomor 5 tentang menyederhanakan bentuk aljabar. Oke, kita lihat di sini soalnya 8 dikurangi 2x dikurangi x tambah 5. Ini yang konstanta sama yang konstanta dijumlahin, 8 tambah 5 kan 13 ya. 13, terus negatif 2 sama negatif 1 ini tuh. Negatif 2 sama negatif 1 ya berarti negatif 3. Hasilnya adalah 13 dikurangi negatif 3x.
Oke, di nomor 5 ini ya, 14 orang betul jawabannya. Sisanya, oh ini malah 12 jawabannya. Salah hitung. 8 tambah 5. Itu ada juga nih yang kejebak nih. 13 dikurangi X ini juga banyak ya. 19 orang. Negatif 2 dikurangi 1. Jadinya negatif 3 sebenarnya. Jadi kalau dianalogikan kayak utang 2, terus dia utang lagi 1, utangnya makin nambah dong ya, jadi negatif 3. Berarti ini kendalanya adalah di operasi bilangan bulatnya, masih perlu latihan. Berarti ya. Oke. Lalu ada lagi yang di soal nomor 10 ya. Nomor 10 memang levelnya lebih tinggi lagi, lebih naik lagi. Nomor 10 itu, oh ini operasi ya, operasi pengurangan untuk aljabar. Hanya 9 orang yang betul. Kita coba bahas ya. Papan tulisnya coba liatin dulu bentar. Tapi kehalangin ya, tapi nggak apa-apa lah. Di sini soalnya adalah 5X tambah 3. Ini kurungin, dikurangi X kurang 1. Nah, terus tahapan pertama kan tadi kita hilangkan dulu si tanda kurung yang dibentuk aljabar pertama. 5X tambah 3. Lalu yang selanjutnya, ini ya, kita kali pelangiin tanda operasinya. Negatif kali positif jadi negatif X ya. Terus negatif kali positif, negatif kali negatif jadi positif 1. Kayak gitu. Lalu operasikan atau kelompokkan yang sejenisnya. 5X dikurangi X tambah 3 tambah 1. 5 kurang 1 jadi 4X. 3 tambah 1 jadi 4. Gitu ya. Sip deh ya. Tenang aja yang masih di bawah target. Nanti bisa ada kesempatan untuk ini lagi ya. Untuk nyoba lagi. Bapak aku teh mau jauh 210 udah N ya. Ya udah deh ya. Baik, ada 2 akun. Oke, Pak kasih tawaran nih ya. Mau nggak kalian ngerjain lagi kuisis ini, tapi di waktu luangnya sendiri? Kalau mau, Pak kasih linknya. Jadi kalian bisa kerjain kapanpun. Pas saya mau ngerjainnya nanti pas udah sore gitu, pada asar. Silahkan sambil ngabuburit gitu ya. Ada yang tahu mungkin ya hari ini. Sambil ngabuburit ngerjain soal itu, sambil lihat catatan juga boleh. Gitu nanti Pak kasih link khususnya untuk nyobain sendiri di rumah. Tapi selain di jam matematika, di luar jam matematika, ya. Mau ya? Mau? Ya udah nanti Pak kirimin linknya di grup WA aja setelah pembelajaran pertemuan hari ini selesai, gitu ya. Oke, nanti Pak kirimin linknya. Jadi nanti kalian bisa santai aja gitu ya ngerjain ngerjain si kuisisnya. Tanpa harus bareng-bareng kayak gini, teman kalian nggak akan bisa lihat nilai yang teman yang lainnya, itu ya cuman Paugi aja yang bisa lihat, gitu ya. Nanti batas waktunya biasanya tuh 24 jam. Jadi kalau misalkan Paugi share sekarang jam 9:30, misalkannya jam 9:30 Paugi share linknya, berarti batas waktunya sampai besok jam 9:30 lagi, gitu ya. Oke, kita aku juga nggak mau, ya udah ya nggak mau ya udah nggak usah gitu. Ini mah hanya untuk yang mau aja ya. Yang nggak mau ya udah nggak usah. Kalau misalkan mau ya nanti Pak kirimin. Tetap Pak kirimin, tapi hanya untuk yang mau aja ya. Baik, kita lupakan yang barusan ya, kuis yang barusan kita lupakan dulu saja. Kita akan lanjut ke topik yang berikutnya. Oke, ini Pogi coba bacain komen-komennya ya. Pak, panik sama waktu. Oke, panik sama waktu ya. Terus, ini kehalangin sama papan tulis ya, bentar. Papan tulisnya dihilangin dulu. Papan tulisnya kita hide dulu ya. Pogi mau baca komentar-komentarnya nih. Panik sama waktu, aku 50%, sabar ya.
Terus mau, hok lah, X, aku nggak usah aja. Audi sabar ya, Audi jangan nangis. Terus aku nggak mau, iya nggak apa-apa. Terus sama X, aku nggak mau, ya udah. Terus mau Pak, mau titik, aku nangis guys. Ya gitu, coba, lagi tutup muka. Pak, Pak kalau aku mah kalau selesai krisis suka keluar terus belajar ngapalin bersera-sera negara di krisis. Apa maksudnya bersera dua? This is so sad, Alexis play Despacito. Apa aja gitu. Ya udah, kita lanjut ke topik berikutnya ya. Kita lanjut ke topik finishing untuk materi aljabar mungkin ya. Nih, Ogi tampilin dulu PowerPoint-nya. Siapkan modulnya ya, modul ini modul yang terbaru, yang operasi perkalianan pembagian bentuk aljabar. Oke, kita akan start pembelajarannya. Oke, ini operasi perkalianan pembagian ini sebenarnya lanjutan dari penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Bismillah. Ini cerita kuis dasar matnya, kayaknya ini mah sudah ya waktu itu. Pogi nggak akan bahas aja, apa-apa. Karena ini ada chat. Mantap, Cak. Meca do, no, meca. Apaan ini tuh? Ngerti? Udahlah. Oke, fokus ke sini ya. Fokus ke PowerPoint-nya. Jadi ini ada beberapa pedoman untuk perkalian bentuk aljabar. Lagu indie, lagu indie. Mungkin kalian lebih update nih daripada Pak Ogi. Lagu-lagu ini, lagu-lagu yang populer mungkin ya. Oke. Lanjut ke pedoman perkalian bentuk aljabar. Jadi nanti operasinya bukan penjumlahan dan pengurangan lagi kayak sebelumnya. Kita udah melibatkan perkalian dan pembagian. Tapi kita bahas dulu tentang perkaliannya dulu nih ya. Biasanya kalau misalkan di SD atau di pembelajaran di jenjang sebelumnya itu kita cuma ngaliin angka sama angka lagi atau bilangan dengan bilangan lagi gitu ya. Hasilnya suatu bilangan. Tapi sekarang karena udah ada melibatkan variabel atau huruf gitu ya. Berarti kita akan melibatkan juga operasi bilangan dengan suatu variabel atau huruf gitu ya. Kayak kasus yang pertama nih 5 kali A. Nantinya jadi gimana gitu hasilnya. Nah, perjanjian dari konsep aljabar ini adalah kalau misalkan kita ngaliin suatu bilangan dengan suatu angka, dengan suatu huruf gitu ya, maka kalian tinggal satukan saja penulisannya. Jadi 5A. 5 kali A jadi 5A. Gitu. Kalau 5 kali X berarti jadi 5X dan seterusnya gitu. Jadi konsepnya itu ini apa nih Pak, mau pindah ke komputer tapi nggak ada kameranya terus nya error. Ya udah, nggak di yang ada aja ini yang enak aja. Oke, jadi kalau misalkan ada huruf bilangan gitu ya dikalikan dengan suatu huruf atau variabel, maka tinggal gabungkan aja penulisannya gitu ya. 5 kali A jadi 5A. Tuh, lanjut. Sekarang kalau misalkan X kali 4. Ini juga huruf kali bilangan ya tinggal gabungkan aja penulisannya. Jadi 4X. Sama kayak yang pertama tadi, tapi tulis angka terlebih dahulu. Bilangan terlebih dahulu. Jadi bukan X4, salah. Yang betul adalah 4X. Gitu ya. Jadi biasakan tulis si bilangannya dulu baru huruf. Gitu ya, lanjut. A kali B, huruf kali huruf sekarang. Kalau huruf kali huruf juga konsepnya sama, gabungkan aja penulisannya, jadi AB. Gitu. Tapi biasanya supaya lebih rapi, gitu ya, biasanya matematikawan suka menulis sesuai dengan urutan urut alfabet. Jadi sebenarnya sih BA juga betul, tapi biasanya supaya lebih rapi, jadi diurutkan jadi AB gitu ya. Kalau AB kali CD ya berarti jadi ABCD hasilnya gitu dan seterusnya. Jadi kalau ada huruf dengan huruf biasakan tulislah urutannya sesuai dengan urutan huruf alfabet.
huruf abjad Latin ya, kalau kita pakainya huruf Latin. Lalu, nah lanjut nih, A kali A. Kalau misalkan hurufnya sama, ya hurufnya sama, sama kayak tadi ya dijadiin digabungkan tulisannya. Tapi kalau misalkan kasusnya hurufnya sama, maka jadi berubah jadi pangkat. Jadi A kuadrat. Kenapa A pangkat 2 atau A kuadrat gitu ya? A pangkat 2 di sini karena A-nya ada 2. Jadi kalau misalkan ada hurufnya 3 gitu ya, A kali A berarti A pangkat 3. Kalau misalkan E kali E 3 kali ya, bukan 2 kali. Jadinya E pangkat 3 dan seterusnya gitu ya. Kalau 2 kali bahaya. Gitu ya. Jadi huruf variabel yang sama maka berubah jadi bentuk pangkat sesuai dengan banyak variabel. Gitu ya. Oke, lanjut. So, ini ya, tadi yang Pagi sebutin nih, A kali A ya berarti karena A-nya ada 3 jadi A pangkat 3. Gitu. Terus, nah ini mungkin udah rada jelimet nih ya. Ada negatif 3 P kali 2 Q. Nah, kalau misalkan ada kasus yang begini, kalian harus kalikan dulu bilangan atau angka dengan angka dulu nih. Negatif 3 kali 2 dulu. Negatif 3 kali 2, negatif kali positif jadi negatif ya. Jadi negatif 6, terus hurufnya kali huruf, P kali Q jadi PQ. Jadi negatif 6 PQ. Gitu ya. Jadi kalikan terlebih dahulu angka dengan angka, lalu gabungkan penulisannya dengan hasil perkalian huruf atau variabel. Ini nggak perlu ditulis, di modul udah ada ya, kalian bisa lihat langsung di sana. Jadi nggak perlu kalian nulisnya. Jadi supaya menghemat waktu dan mengefektifkan waktu juga untuk pembelajaran math. Gitu ya. Oke, Pagi baca dulu, ini ada chat di meeting. Pak, yang Hiburan Segera 4, yang X kali X jadi XX, jadi X kuadrat ya harusnya. Terus, Pak, kalau tulisannya 4AB jadi berarti itu apa? Maksudnya? Gimana maksudnya Areta 4AB jadi apa maksudnya? Bisa nyalain aja mikrofonnya Areta. Satu tambah 4AB. Maksudnya gimana Areta? Pagi masih belum nggak? Coba nyalain aja deh si mikrofonnya. Halo Areta, gimana Areta? Tadi soalnya di kuisis Pak yang kalau nggak salah, oh iya gitu. Coba Pagi lihat di kuisis ya. Yang mana ya? Yang mana nih coba? Pagi liatin di web ya. Pagi liatin di web. Ini Pagi tutup dulu PowerPoint-nya. Yang mana nih Areta? Ingat nggak nomornya nomor berapa? Itu, ini. Atas, oh atas. Ini? Ini bukan? Dua soal ke bawah. 1, 2. Ini. Oh, ini 4AB. Maksudnya. Ya, emang kenapa yang ini? Oh iya, di sini nggak ada ininya ya. Nggak ada, ada nih 4A, negatif 4AB tambah 7AB. Jadi 3AB. Iya, terus kenapa ini? Iya. Kalau ini sama ini bukan dikali kan ini mah di operasi penjumlahan dan pengurangan. Ini mah pengurangan sih ya. Negatif 4 tambah 7 AB negatif sama positif ketemu berarti dikurangkan 7 dikurangi 4 jadi 3 AB. Itu aku kalau nggak salah. Oke. Oke, terus ada pertanyaan dari Yemima, Pak kalau 7CD kali 6ER gimana? Ya angkanya dulu kaliinnya 7 kali 6 jadi 42. Terus hurufnya gabungin semuanya jadi
CDER gitu. 42 CDER jawabannya gitu. Jadi angka dulu dikaliin baru baru digabungkan penulisannya si hurufnya tuh. Gitu ya. Oke. Kita balik lagi ke PowerPoint yang tadi ya. Bentar. Ini webnya ditutup, PowerPoint-nya munculin. Kalau kabel kontrol itu kan kita berulang ya. Oke, sekarang lanjut ke perkalian konstanta dengan bentuk aljabar. Kasusnya ini diabaikan aja lah ya. Kita fokus ke contohnya aja dulu nih. Jadi penulisan perkalian seperti yang ada di BAB pertama, di topik pertama. Kalau misalkan tanda kurung begini gitu ya, ada angka di luar, terus ada yang di dalam kurung begini, itu artinya adalah perkalian. Jadi 3 dikalikan bentuk aljabar A dikurangi 4. Ini tuh. Hati-hati, ini sering digunakan di kelas 8, bahkan yang konsep tadi juga sering banget digunakan di kelas 8 dan kelas 9. Ini, si 3 kali dalam bentuk aljabar A dikurangi 4, ini cara ngerjainnya adalah dengan proses kali pelangi. Kali pelanginya kayak gini. Nah, pertama kita kalikan 3 dengan A dulu. Tadi kalau bilangan dikalikan dengan variabel, jadi tinggal gabungkan aja penulisannya gitu ya, jadi 3A. 3 kali A jadi 3A. Terus, yang kedua lanjut 3 dikali 4. Atau 3 kali negatif 4 nih ya. Jadinya negatif 12, selesai gitu doang. Jadi kalau misalkan untuk perkalian konstanta dengan bentuk aljabar, maka kali pelangi dulu, kali ini kalikan dengan ini dulu, terus 3 kali ini nih. Jadi ada proses kali pelangi yang di sebelah sini nih. Gitu ya. Itu untuk kasus kali pelangi atau kasus perkalian konstanta dengan bentuk aljabar. Oke, kita coba kasih contoh lagi di papan tulis aja deh ya. Papan tulisnya munculin dulu. Oke. Coba Pogi kasih contoh 5 dikali X tambah 2. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Pogi kasih poin yang bisa jawab dan menjelaskan ya. 5X tambah 2. Oke, jawaban Areta 5X tambah 5X tambah 10. 5X tambah 10. Wait, ini suara mikrofon siapa nih? Suara mikrofon siapa ya? Bisa dimatiin mikrofonnya nggak? Oh iya, ada Lia. Matiin mikrofonnya, ada Lia, punten. Oh iya, Kanita juga nih, Kanita Andariani, coba matiin mikrofonnya kan ya. Kanita. Halo Kanita Andariani. Mikrofonnya dimatiin dulu. Oke, sip, makasih ya. Oke, nih ada banyak jawaban di sini yang udah kirim 5X tambah 10, 5X tambah 10. Ya, sip. Kita bahas nih ya. Jadi tadi perkaliannya itu kali pelangi ini 5 kali X kan 5X ya. Lalu 5 kali positif 2 jadi positif 10. Ya, atau tambah 10. Jadi 5X tambah 10 selesai. Jadi ini masih simpel. Coba Kowi kasih challenge lagi. 4A dikalikan dengan 8 tambah B. Atau jangan tambah B deh. Kurangi B. Oh iya, yang tadi yang jawaban duluan ya dapat poinnya. Silakan. Ini yang bisa jawab Kowi kasih poin juga. Ayo. Levelnya Kogi naikin. 4A kali 8 kurangi B. Oke, ini ada Kabila Nafisa jawabannya 32A dikurangi 4B. Oke, yang lain? Yang lain ada yang sama atau beda jawabannya? Pertama kita kaliin dulu 4A dengan 8. Ini kali ini dulu ya.
Oke, ini ada beberapa jawaban yang lain juga nih. 3A, 32A dikurangi 4AB. Oke. Audrey jawabannya 32 dikurangi 4AB. Oke, sip. Asimah 32 dikurangi 4AB. Naila 32A dikurangi B. Oke. Oke, jadi oh ya nih Kabila, maaf Pak, yang Kabila kurang A. Jadi harusnya gimana? Syahla 32A dikurangi 4B. Nabila 32A dikurangi B. Oke. Oke, sip ya. Kita bahas sekarang. Kali pelanginya 4A dikalikan 8, angka dengan angka dulu ya. Jadi 32. Salah. 32A ya. Yang pertama nih, 4A dikali 8. Jadi angkanya dulu, baru si hurufnya jangan ketinggalan, hati-hati. Lalu, step kedua, kali pelangi lagi yang sebelah sini. 4A dikalikan negatif B, jadi negatif 4AB. Kok ada A-nya? Kan di sini 4-nya ada, 4A-nya ada huruf A di sini. Lalu ketambahin sama yang B di sini nih. Nah, tadi ada beberapa yang ketinggalan tuh yang B doang, si A-nya kelupain. Kasihan ya. Jadinya bagian situnya jangan sampai ketinggalan di yang depannya. Sekali lagi deh ya. Tadi yang dapat poin, Kogi akan cek di history meeting ya. History chat meetingnya, Kogi bisa lihat lagi siapa yang tadi jawab pertama dan betul. Oke, Kogi kasih soal satu lagi. Misal, 5X kalikan dengan Y tambah 8Z. Kogi nulis Z-nya kayak begini nih, biar kebedain sama angka 2. Kayaknya yang Mima udah nyobain ini ya, hiburan Sugro ya. Jadi makanya nanyain itu. Oke, ini ada jawabannya ini. Kabila Nafisa 5XY tambah 40XZ. Oke, terus Audrey 5XY tambah 40XY. Naila Fahira, hati-hati hurufnya ya, hati-hati hurufnya. Raisya Sultani 5XY tambah 40XZ. Oke, 55XY tambah 40XZ. Oke. Tipe. Oke, kita bahas ya, kita bahas. 5X kali Y, jadi 5XY ya betul. 5XY. Lalu step keduanya 5X kali 8Z jadinya positif 40 ya. Angka sama angka dikaliin dulu, 5 kali 8 kan 40 ya. Lalu hurufnya gabungkan. XZ. Nah, ini yang betul ya. Nah, tadi siapa yang betul? Nanti Pogi akan cek di di chat history ya. Pak, aku nggak ngerti. Yang ngertinya di bagian mana, Hania? Di bagian mana? Apakah dari awal? Berarti Hania harus nyimak dari awal lagi ya. Tadi Pogi Pogi jelasin ya. Oke, nanti bisa dibaca lagi di modul ya, di modul modul math-nya. Di situ ada pembahasannya. Di bagian perkaliannya. Yang bagian perkaliannya yang mana? Yang ini kah? Oh, yang mana sih? Oh, ini yang ini 3A kali min 4 atau yang sebelumnya? Hania. Itu X. Halo Hania, yang ini, yang perkalian ininya atau oh ini 3 kali A dikurangi 4. Jadi kalau misalkan ada bentuk yang begini ya, sekali lagi ada konstanta atau bilangan dikalikan dengan bentuk aljabar, maka harus dikalikannya itu kok kalian ngeliatin ke sini. Oh, nah ini nih 3 kali A pertama ya, ini kali ini dulu, kali pelangi ini prosesnya 3 kali A jadi 3A, lalu biar enak pakai animasinya nih, 3 kali A dikurangi 4. Pertama kalikan dulu 3 kali A nih, 3 kali A pastinya kan tadi sesuai dengan perkalian yang di pedoman sebelumnya, jadi 3A ya, tinggal digabungkan aja huruf sama angkanya. Lalu 3 kali negatif 4.
ini kaliin 3 kali 4 atau 3 kali negatif 4 jadi negatif 12. Selesai. Gitu ya. Terus kalau misalkan untuk yang contoh-contoh sebelumnya, yang ini nih, yang 5 kali X tambah 2 ya sama. Tadi ya 5 kali X dulu jadi negatif 5X. Positif 5X. 5 dikali 2 jadi 10. Gitu. Lalu terus yang kedua, ini ada 4A dikalikan 8 kurangi B. 4A dikali 8 jadi 32A. 4A dikali negatif B jadi negatif 4AB. Kayak gitu ya. Oke, ini ada chat lagi. Pertanyaan aku nggak dijawab guys. Nggak, itu mah nanti pas ini ya, pas bagian hiburan sugro aja. Nanti kita lanjutnya ke sana. Ini memang udah duluan ngerjain hiburan sugronya, ini udah nebak, pasti ngerjain ini nih. Terus yang ujungnya kayak X atau XY atau A. Oh, kayaknya ini Hania bagian sininya masih perlu dibaca lagi ya Hania ya. Ini 5 kali A, kenapa jadi 5A gitu ya. Terus X kali 4 kali 4X. Jadi sama dengan 4X dan seterusnya ya. Ini Hania baca dulu yang sebelah sini, pahamin dulu, nanti bisa lanjut ke yang sini nih. Ini mohon maaf, Pogi nggak bisa lama-lama di bagian sini ya, karena waktu juga terbatas gitu ya. Jadi yang masih belum paham, coba dibaca lagi di modulnya yang bagian belakangnya itu dipahami dulu. Kalau misalkan masih belum paham juga, nanti bisa chat secara japri aja di WA atau ngelihat lagi rekaman pembelajaran yang sebelumnya gitu ya. Oke. Terus pertanyaan yang mana yang memang kasihan diunmute suaranya dulu mungkin. Ya, kalau misalkan pengen cepet di ininya, cepet di responnya, unmute aja sih mikrofonnya gitu ya. Gitu. Karena kadang-kadang suka jadi ketumpuk ini tuh chat sih kayak di WA juga tuh. Oke, ini tadi udah dibahas ya. Kita lanjut ke level berikutnya yang lebih tinggi levelnya. Ini sering digunakan di level SMA, bahkan kelas 8 juga ada ya, kelas 8 juga ada. Perkalian ini abaikan aja ya, si rumus ini sebenarnya ini juga ini aturannya, aturan formalnya. Tapi kita biar lebih enak kita bahas lewat contoh aja ya. Lewat contoh. Sip. Pak, papan tulisnya ngalangin. Oke, kita hilangkan dulu papan tulisnya ya. Oke. Siap. Duduknya tenang, fokus, liatin ini supaya nggak ketinggalan informasinya. Supaya nggak perlu diulang-ulang. Oke, ini level berikutnya. Jadi kita mengalihkan bentuk aljabar ini dengan bentuk aljabar yang ini nih. 2X tambah 3 dikalikan 3X dikurangi 2. Berapakah hasilnya? Ya, pertama masih kayak kali pelangi tadi juga ya. Pertama kita kalikan 2X dengan negatif. Salah ini harusnya animasinya nih. Ini harusnya 2X kali ini dulu ya. 2X kali 3X nih ya. Ini animasinya salah, ini malah muncul ini duluan. Jadi 2X kali 3X dulu. Jadi begini ya tulisannya nih, 2X kali 3X dulu. Lalu berikutnya 2X kali negatif 2. Nah, tambah 2X kali negatif 2. Ini kali ini kali ini. Sip ya. Tahapan pertamanya itu. Lalu, kali pelangi lagi, double nih, 3 kali 3X. Tulis sini ya, boleh. Atau kalian mau langsung juga boleh ya, 3X kali 3X langsung 9X itu boleh. Kalau misalkan masih meraba-raba, boleh tuliskan kayak gini dulu, boleh. Terus 3 dikali negatif 2, jadi tulisannya gini ya. Jadi ada 2 kali tahapan kali pelanginya. Jadi pertama yang ini dulu kali ini. 2X kali ini, lalu ini kali ini. Terus yang selanjutnya, yang keduanya tahapan kali pelanginya, 3 kali 3X, terus kemudian 3 kali negatif 2. Gitu. Sudah, tadi udah ditulisin begini, kalian tinggal operasikan 2X kali 3X jadi 6X kuadrat. Jadi ingat ya, kalau S dikalikan X hurufnya sama, jadi pangkat. Jadi bukan jadi XX ya. Lalu
2x kali negatif 2, angkanya kaliin jadi negatif 4x ya. Negatif 4x. 2 kali 2 kan 4 ya. Karena ini ada negatif, berarti jadi negatif 4x. Lalu 3 kali 3 jadi 9. 9x ya, x-nya jangan ketinggalan. Lalu 3 kali negatif 2 jadinya negatif 6. Oke. Ini sudah hampir selesai, ini tinggal finishing, dipoles sedikit. Ini ada suku yang sejenis ya, x sama x ya, tinggal dioperasikan, jadinya dirapiin lagi. Jawabannya adalah 6x kuadrat tambah 5x. 5x ini dari mana? Jadi operasi negatif 4 tambah 9, jadi 5. Gitu. Selesai gitu ya. Ini untuk operasi bentuk aljabar yang double. Atau misalkan dua bentuk aljabar gitu ya. Oke. Mau ulangin lagi atau pakai kasih contoh lain lagi ya, biar lebih paham. Lagi munculin, ya nggak apa-apa. Kita berproses ya, berproses. Kita pakai contoh yang lain. Lagi tunjukin dulu papan tulisnya, ini ya. Oke, misal nih ada perkalian bentuk aljabar 2x tambah 3 sama x tambah 2 misalnya. Gitu. 2x sama 3 dikalikan dengan x tambah 2. Kita kalikan. Tahapan pertama kita kalikan 2x kali x dulu. 2x kali x berarti jadi berapa? 2x kali x jadi 2x kuadrat. Gitu ya. Ini. Nah, oke. Areta kurang x kuadratnya. Audrey ya udah betul ya. 2x kali x jadi 2x kuadrat. Selanjutnya. 2x kali 2. Berapa? 2x kali 2 4x. Ya, sip, betul. Aku di laptop maka oh iya, sip, nggak apa-apa Areta. Sip ya, jadi tahapan pertama ini dulu. Jadi kalikan pelangi yang 2x dulu ke sebelah kanan. Oke, lanjut yang warna hijau deh. 3 kali x. 3x ya. Sip, oh, kalau jawab tuh. 3 kali 2 berapa? 6. Udah, tinggal rapihkan. Yang sejenis kan ini ya, 4x sama 3. Jadinya 2x kuadrat tambah 4 tambah 3, 7x. Tambah 6, beres gitu. Jadi cara perkalian bentuk aljabar dengan bentuk aljabar kayak gini. Satu lagi ya, biar lebih sip gitu ya, lebih sip pemahamannya. Kita pakai contoh soal yang lain. Oke. Misalnya 5x tambah 3, 4x dikurangi 1. Jangan 1 deh, 2 aja deh ya. Ini Pogi sambil mikir juga ini. Biar mudah gitu kalian nerimanya, nyernanya ya. Baik, Pak itu ditambah atau kali? Yang mananya? Kali, iya kali itu ya. Oke. Bismillah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Kita bahas soal yang ini, yang ada di papan tulis. 5x kali 4x, jadi berapa? 20x kuadrat, sip. 20x kuadrat. Lanjut, 5x kali negatif 2. Berapa? 10x. 10x, yakin? Hati-hati, 5x kali negatif 2. Mantap. Negatif Ini siapa? 10x. Ini siapa sih yang jawab? Lagi nggak bisa lihat ini. Ya, betul ya, negatif 10x. Sip. Lanjut. 3 kali 4x. 12x. Oke. 3 kali negatif 2. 6.
Negatif 6 ya. Sip. Negatif 6. Negatif 6. Sip. Baru udah seperti ini, ngarapihan finishingnya. Aduh, tadi lupa nggak diganti ininya, warnanya. Jadi 20x kuadrat, negatif 10 tambah 12 jadi berapa? Utang 10 dibayar 12. Kembaliannya berarti salah. Aku. Iya, Hania. Negatif 10 tambah 12. Jadi berapa nih? Itu 12 atau 12. 11, Pak? Ini tulisan Pak Ogi jelek. Ini 12 ya. 12x. Ini. Minus 2 atau 2? Positif 2 ya. Nah, positif 2 ya. Oke, gini. 20x kuadrat tambah 2x min 6. Ya. Gitu. Jadi tahapannya tuh sebenarnya yang sebelah sininya doang sih. Sekali lagi biar lebih nempel insya Allah. 3x tambah 2 lalu dikalikan dengan 2x dikurangi 4. Angkanya yang gampang-gampang aja ya. Oke. Tahap pertama 3x kali 2x. Ini Areta udah jawab duluan ya. Jadi 6x kuadrat. Betul, 3x kali negatif 4. Negatif 12x. Negatif 12x. Mantap. Sip, tahapan pertama udah dilaluin. Lanjut ke tahapan berikutnya. Yang 2 nih kali 2x berapa? 4x. 4x. Ya. Lanjut. 2 dikali negatif 4. 8. 8. Negatif 8. Sip. Finishing. Yang sejenis kan ini ya. Jadi 6x kuadrat. Negatif 12 tambah 4 berapa? Utang 12 dibayarnya baru 4. Masih utang berapa? Ya benar, negatif 8. X min 8. Sip, gitu ya. Ini untuk perkalian bentuk aljabar level selanjutnya ya. Level yang mungkin sampai kelas 7 sampai sini aja dulu. Kalau batasin aja nggak apa-apa. Jadi setidaknya kalian udah tahu si pengoperasiannya gimana. Nah, tinggal praktiknya kita praktikkan melalui latihan soal nanti ya. Tapi ini ada pembagian bentuk aljabar dulu. Ini sedikit aja. Ini pembagian aljabar sebenarnya gampang juga. Ini gampang banget malah ya. Pogi nggak akan pakai papan tulis dulu. Ini dimatiin dulu deh papan tulisnya, dihilangin dulu. Set. Ya. Kalau pembagian bentuk aljabar ini biasanya digunakan tanda peran begini. Per itu kan artinya pembagiannya. Jadi lihat bentuk aljabar yang pertama ini 5x dibagi 2x. Kalian tinggal cari huruf yang sejenis aja. Huruf yang sejenis di atas itu kan x sama x ya sama nih, huruf yang sama nih. Tinggal dicoret si x-nya, hilangkan. Jadi tinggal sisanya apa? 5 ya per 2. Udah selesai. Itu doang. Itu untuk pembagian bentuk aljabar. Itu lebih simpel, lebih simpel. Jadi ini kata-katanya panjang banget ya. Ini ada di modul ya. Mau dibaca silakan, enggak juga ya. Pokoknya ngelihat ini juga kayaknya lebih paham gitu ya. Jadi lihat huruf yang samanya apa, coret gitu ya, lalu tulis yang sisanya gitu ya. Sisanya gitu. Oke, sekarang coba ke bentuk aljabar yang kasus lain nih. 12A pangkat 3B dibagi 2A kuadrat. Tadi kalau misalnya A pangkat 3 itu kan artinya A-nya itu ada 3 ya. Jadi kita bisa tulis jadi kayak gini nih. 12 A, B gitu ya. Karena A-nya ada 3 nih, pangkat 3 ya. A-nya ada 3. Terus di bawah juga sama nih. A-nya cuma 2 nih A-nya. 2 AA. Oke, kita lakukan pencoretan. A yang pertama nih, yang ini sama kan ya. Lalu selanjutnya ini. Nah, tinggal sisa AB di atas ya, di sini nih.
Nah, angkanya juga kalau misalkan memang bisa dibagi, ya bagi aja. 12 dibagi 2 kan 6 ya. Jadinya hasilnya 6, A, B. Di bawah jadi hilang nih, jadi habisnya di bawah itu udah nggak ada angka lagi. Beres gitu doang. Jadi perkalian tadi ya, perkalian mungkin ada beberapa levelnya. Kalau pembagian cukup sampai ini ya, jadi udah oke dah. Logging sebenarnya di modul ada tahapan level berikutnya, tapi itu nggak akan Pogi bahas untuk level 7 sekarang. Itu nanti untuk pengayaan aja. Sebenarnya sih itu memang ada di kurikulumnya, tapi Pogi nggak akan bahas di SMP ya, di SMP. Karena itu sebenarnya sih topik yang nantinya digunakan untuk di SMA sebenarnya masih jauh banget. Jadi Pogi akan bahas yang urgent aja dulu ya. Oke. Dah lah, kita ke hiburan Suguro 4 aja. Silakan buka modulnya halaman 40. Huruf yang sama kayak 0 yang dicoret. Ya, betul Hania ya. Buka halaman 40. Nah, di sana ada level 1 yang beginner dulu kalian kerjain. Silakan. Yang dari nomor yang A sampai yang K ya. Silakan Pogi kasih waktu sekitar 3 menit aja untuk ngerjain level 1 dulu nih ya. Silakan boleh dikerjain sekarang. Wareta udah selesai gitu ya. Kayaknya tadi nyuri-nyuri waktu juga sambil ngerjainnya, jadi selesai sekarang. Oke, baik. Nanti Pak Ogi kasih kesempatan untuk menjawab siapa yang mau dapat poin. Nanti Pak Ogi kasih kesempatan ya untuk soal-soal yang ada di sini ya. Nanti Pak Ogi akan mulai pembahasannya jam 9 tepat ya. Mungkin nggak akan semua yang langsung dibahas, jadi bertahap aja 1 nomor dulu atau 2 nomor dulu gitu ya. Terus silakan boleh kerjakan yang di print modulnya, ya kerjain aja di modulnya langsung, di print hasil printnya. Tapi kalau misalkan yang nggak di print, kalian kerjainnya di buku tulis aja, di buku tulis matematika ya. Silakan boleh kerjain dari sekarang. Ya, kalau misalkan nggak ngeprint ya di buku catatan matematikanya di buku tulis ya, di print aja. Ditulis aja sih jawabannya aja, boleh. Mau bobo, emang semalam nggak bobo? Ada yang saum hari ini? Insya Allah ya, mudah-mudahan saumnya dilancarkan nanti sampai buka puasa di maghrib nanti ya. Kalau titik itu diapain? Titik itu dikalikan gitu ya. Ya. Kali itu teh. Jumat saum. Iya. Jadi ada saum sunnah, kemarin mungkin udah di-share di grup kelasnya masing-masing ya. Jadi ada 2 kali saum yang dianjurkan Rasul. Jadi saum utamanya sebenarnya di hari hari Sabtu besok gitu ya. Saum lupa namanya itu saum Muharram gitu ya. Jadi yang hari ini, yang hari Jumat itu sebagai pelengkapnya untuk membedakan dengan umat lain gitu ya. Umat lain juga ada yang saum juga di hari Sabtu itu, yang hari besok gitu ya. Tapi untuk membedakan makanya dianjurkan gitu untuk hari sebelumnya, hari Jumat sekarang maksudnya itu untuk saum juga. Tapi yang memang nggak keburu tadi sahur misalnya, atau misalkan memang lupa niat saumnya dan udah keburu makan tadi pagi gitu ya udah nggak apa-apa gitu ya. Niatkan aja besok untuk saum gitu ya. Mudah-mudahan amal ibadahnya dan urusan duniawinya juga bisa dilancarkan oleh Allah nantinya ya. Pak, ntar dikirim ke classroom, ya nanti dikirim ke classroom lagi. Ya tinggal difotokan aja, kalian kerjain hari ini selesai, jadi nggak usah numpuk-numpuk tugas gitu ya. Sebenarnya sih Math itu Pogi nggak pengen ngasih PR gitu ya. Ini tergantung kalian sih sebenarnya. Kalau misalkan memang bisa ngerjain langsung gitu ya di hari ini juga langsung selesai ya, berarti nggak usah ada PR gitu, nggak ada PR sebenarnya gitu. Ya, usahain aja. Pogi kenapa sih minta di-upload ke classroom? Karena ini sebagai bukti juga dan poin tambahan juga supaya nanti hasil penilaiannya juga bagus, keaktifan kalian juga bagus, dan ada bukti otentik. Kalian itu memang belajar di rumah, tidak hanya mendengarkan aja, jadi memang ada aktivitas untuk ngerjain sesuatu gitu ya. Oke. Makasih nih tadi diingetin sama ini
Pogi juga belum bikin ininya nih, bikin apa di slot pengiriman tugasnya ya. Lupa. Hiburan Sugro 4 ini tuh ya. Hiburan Sugrio ini Sugro 4. Oke. Udah lewat ya jam 9. Kalian coba kerjain aja dulu ya. Lanjut kerjain aja dulu. Ini yang ngumpulin tugas insya Allah dapat poin tambahan nih insya Allah ya. Insya Allah dapat poin tambahan. Makasih yang udah ngumpulin tugasnya. Cuman Pogi belum sempat kayak Pogi nggak akan langsung nilai langsung di classroom. Jadi langsung Pogi input ke laptop Pogi aja. Itu nggak di share di Google Classroom nilainya. Hiburan Sugro 4 halaman 40 ya. Batas waktunya satu minggu aja lah ya. Biar leluasa kalian juga. Topiknya di tugas bab 2. Bapak mau nanya kalau arti titik itu apa? Arti titik itu perkalian. Yang dibagi atau diapain? Dikali. Bukan dibagi, dikali. Titiknya cuma satu kan ya? Oh, oke. Ya. Oke. Tugas. Pak, yang itu F terus sama level 3 expert itu juga difotoin? Iya, nanti difotoin ya. Oke, Pak. Makasih. Jangan-jangan udah selesai ya? Luar biasa nih, Masya Allah. Ini cuma apa? Ini kerjanya cuma yang beginner aja. Beginner aja dulu. Kita bahas dulu yang beginner ya. Beginner aja dulu. Oke. Jadi bahas satu persatu ya. Sebenarnya sih memang settingnya sampai yang expert. Tapi kita bahas dulu atau kita kerjain dulu momen sekarang sampai yang beginner dulu ya. Oke, kita bahas sekarang aja deh ya. Mana aja yang difotoin ya nanti ya di akhir-akhir kalau dikasih tahu. Pas saya izin live udah lowbat ya, silakan Zafira dicas dulu. Pak, kalau variabelnya sama ditulisnya satu aja. Jadi pangkat sebenarnya kalau variabelnya sama ketemu terus jadi pangkat. Bapak pertanyaan aku yang mana? Nabila Zahra. Mohon maaf dia tadi pagi lagi bikin slot pengumpulan. Masuk aja ngitung, kan ngebahas soal ya, jadi bukan ngebahas makan bakso ini. Pak, aku coba kumpul dari kemarin nggak bisa, ya iya, belum ada ininya, belum ada slotnya. Pak mau nanya kalau yang H itu nah kan bukan dibagi, bukan dibagi tapi dikali. Yaudah kita bahas ya, Pogi butuhin dulu papan tulis. Notif dari Bapak. Iya. Mana ini kursornya? Kok menghilang? Loh. Bentar, kok kursornya menghilang ya ini? Ada gangguan.
Bapak, Ya, ini sampai sini yang dikumpulin di Google Classroom. kumpulin Google Classroom-nya nanti Pak Wi kasih tahu ya, ngumpulinnya dari mana sampai mana aja. Bentar, di Pak Wi lagi ini masalah teknis lagi nih. Kursornya tiba-tiba hilang. Nah, ini ada lagi ya. Baik, Pak Wi muncul dulu papan tulisnya. Papan tulisnya ini kayaknya diubah posisinya ke sini aja sih. Nah, di sini aja ya. Sip. Set. Oke, kita bahas nomor satu. Nomor satu mah gampang ya. Berapa jawabannya? Yang A maksudnya? 8. Oke, nomor satu 8 jawabannya. Terus yang B? 5Y. 5Y. Oke. Terus yang C? AB. B. Nah, terus yang D? X kuadrat. Pangkat 2. X kuadrat. X kuadrat. Oke. Yang E? 2 PR. 24. Mantap. 24 PR. Ini Terus jadi yang F? 72 kuadrat. 272. Kuadrat. Oh, cube kuadrat. Mantap. Terus yang G? Yang Bapak jawab. 2 CDER. Ya, 7. 7. 42. CDER. CDER. Ya, ini Pak Wi tadi kasih bonus ini ya. Ini Pak Wi udah bantuin jawabin sendiri. Ini yang G ya. Terus yang H? Ada yang mau jawabnya kayak gini? Enggak. Enggak ya? Kubik. Salah. Kubik ya, pangkat 3. Terus yang I? Minus 56 kuadrat. Wah, Masya Allah. Ini pada jawab banyak nih ya, yang jawabnya banyak, mantap. Yang J? 63 AB. Ini ada yang udah jawab. 63 AB. Ya. 63 AB. Oke, terakhir yang K. 56 R. Oke, 56R. Ya. Oke, ini kenapa 56? Karena negatif kayak negatif ya, tanda operasinya sama dikaliin jadinya positif ya. Sip. Oke, ini yang betul semua jawabannya. Silakan kalian checklist saja di pinggiran jawaban kalian, di checklist saja, mau di nomornya atau di pinggir sebelah kanannya. Nanti untuk difoto dan memudahkan Pogi untuk meriksa ya. Oke, bagus. Level 1 banyak yang jawab. Jadi kayaknya untuk poinnya Pogi kasihnya nanti ya di level kedua, level intermediate. Oke, ini dari A sampai E aja. Silakan kalian boleh kerjain. Kerjainnya dari A sampai E aja ya. Yang F sama yang J itu nggak usah. Yang A sampai E aja dulu ya. Silakan Pogi kasih waktu sampai jam 9.15. Yang udah jawab yang nomor 9A, nomor 9A, nomor yang A, level 2, boleh nyalain mikrofonnya, dan nanti kalau yang berani jawab, Pogi kasih poin tambahan sekarang ya. Oke, silakan boleh dimulai dari sekarang. Pak, yang B gimana level 2? Setengah kali 2X. Setengah kali 2 berapa?
ngalangin Pak papan Oh, tulisnya. tulisnya ngalangin ya? Oke, bentar. Digeser segini aja, nggak apa-apa kan? Di sini soalnya kosong nih. Gini aja ya. Oke. Dah. Sama 50. Yang B gimana, Pak? Oke. Nanti dibahas ya, silakan dilewat dulu. Tadi pagi udah kasih clue. Jadi yang B itu setengah kali 2 itu berapa? Setengahnya dari 2 kan 1 ya, jadi X doang. Gitu ya. Terus setengah kali 6 berapa? Dah. Ada yang mau jawab yang A? Pogi kasih poin, silakan nyalain mikrofonnya. Pogi akan lihat di... Aku. Boleh, boleh. Aku. Siapa? Silakan sebutin namanya, kelasnya. Kak. Areta yang B. Ada 2 orang itu, ada Yemima sama siapa tadi? Ada aku juga. Siapa nih? Ada aku juga. Areta B. Ada Audrey. Aca. Oke, kita dengar jawaban yang Yemima dulu, nanti baru ke yang kedua tadi siapa? Audrey atau siapa sih? Oh, Aca. Oh iya, Aca. Oke, Yemima dulu deh. Enggak, Kak Audrey aja, Pak. Oh, Audrey, oke. Yemima yang A jawabannya apa? 9A plus 45. 9A plus 45 ya. Ini kita cek jawabannya Yemima betul atau enggak. Pogi coba tulis soalnya di sebelah kanan ya, sebelah sini ya. Soalnya kan 9A tambah 5. Nah, pertama kan kita kali pelangi biasa ya. 9 kali A jadi 9A. 9 kali 5 jadi positif 45. Betul ya? Ini jawabannya sama, berarti jawabannya yang Yemima betul. Oke, Yemima dapat poin. Silakan tadi yang siapa tadi teh? Audrey atau siapa? Siap dulu ya. Aku yang B, please. Siapa? Areta yang B. Oh, Areta yang B. Boleh yang B. Pak, aku yang C. Oh, ini kok Pak, aku yang C. Ya, boleh. Siapa tadi yang udah booking? Tadi Areta yang B. Aku Terus C, Kabila Putri Nafisa. Kabila Putri Nafisa kelas apa? Aku tiketnya Yang kehabisan. 7 rectangle. Triangle. Oke. Ini yang C. Terus Areta yang B. Terus yang D silakan Ya, boleh yang D booking aku. dari sekarang ya. Silakan booking dari sekarang ya, boleh. Ini papan tulis di bawah sini. Ini aja lah ya papan tulisnya. Biar enak. Tadi nggak kepotong tadi papan tulisnya. Oke, Areta yang B gimana yang B? Setengah dikali 2X sama dengan X kuadrat. X kuadrat. Kuadrat ditambah 3. Tambah 3. Oke, ini jawaban dari Areta. Mungkin ada teman lain yang jawabannya beda. Yang X-nya nggak kuadrat. Oh, yang X-nya nggak kuadrat. Oke. Ada teman yang lain yang jawabannya beda. Ini jawabannya Areta. Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, Pogi bahas. Setengah kali 2X tambah 6. Nah, prinsipnya sama kayak yang sebelum-sebelumnya, cuman di sini ada melibatkan bilangan pecahan. Jadi ini challenge-nya di sini nih. Setengah kali 2X. Nah, setengah kali 2X jangan kalikan dengan hurufnya, tapi fokus ke angkanya. Jadi setengah kali 2 itu ya jadi 1 ya. Jadi 1. 1 kali X jadi X doang. Di sini ya tuh. X doang. Terus setengah kali 6 sekarang. Setengah kali 6. Dicoret jadi 3 ya. 3 kali 1 ya 3. Jadi tambah 3. Nah, jawabannya adalah X tambah 3. Gitu. Jadi ada melibatkan konsep pecahannya di sini. Tapi jawaban Areta alhamdulillah insya Allah jadi betul ya. Jadi Areta dapat poin. Areta kelas 7 Tria. Sip. Lanjut yang nomor C. Yang C. Aku.
Yang C Kabila ini tuh. Ya. Oke. Jawabannya Jawabannya 6X minus 12XY. minus 12XY. Oke, kita cek jawabannya apakah betul. Atau mungkin ada teman yang lain yang jawabannya beda, silahkan nyalain aja mikrofonnya ya. Nanti Pogi tambahin poinnya juga. Kita tulis dulu si soalnya 3X dan dikalikan 2 dikurangin 4Y. Oke. Kali pelangi 3X kali 2 jadi 6X ya. 3X dikali negatif 4 atau 3 kali negatif 4-nya dulu ya, angka kalian angka dulu jadi negatif 12 ya. Terus X kali Y jadi XY. Gitu ya, betul jawabannya Kabila ya. Kabila Nafisa. Oh ini tadi juga terusnya sudah dapat poin juga sebelumnya, jadi nambah lagi poinnya. Oke, bagus. Ada yang mau jawab nomor yang keempat, yang D. Ini kalau yang belum juga boleh sambil nulis catatan dari pembahasan Pogi ya. Pak, aku booking tapi aku ngitung dulu. Boleh, booking tapi ngitung dulu. Atau ada yang D, siapa nih? Audrey. Audrey, oke. Aku ya. Audrey, oke yang D ya, yang D. Ini di sini aja Pogi batasnya ya. Audrey jawabannya apa yang D? AB plus 3A plus 2B plus 6. AB plus 3A plus 2B tambah 6. Tambah 6. Oke, ini jawaban dari Audrey ya. Audrey tadi sebelumnya udah dapat poin lagi. Sekarang kita cek jawabannya betul atau tidak. Ini soalnya itu A tambah 2, lalu B tambah 3. Kita cek jawabannya. A kali B betul, jadi AB ya. Ulanginya di atas saja. Bentar. A kali B ini jadi AB. Lalu A kali 3 jadi 3A. Sip. Apa selanjutnya? 2 kali B jadi 2B. Lalu 2 kali 3 jadi 6. Oke, ternyata jawabannya sama dan berarti jawabannya Audrey betul ya. Sip. Terakhir yang E. Areta. Oke, Areta boleh. Jawabannya X kuadrat ditambah 2X kuadrat ditambah 8. Tambah berapa? 8. Enggak, X kuadrat tambah berapa? Tadi putus-putus. 2X. Oke, 2X tambah dikurang 2X 8 ya. X kuadrat 2-nya. Oh, jadi jawabannya X kuadrat tambah 2X kuadrat dikurangi 8 gitu. Udah totalnya mah itu 2X pangkat 4. Coba diulangi jawaban akhirnya berapa? Diulang lagi. Jawabannya 2X pangkat 4 2X ditambah pangkat 8. 4 tambah 8. Oke, ini jawaban dari Areta. Ada yang lain? Teman yang lain ada yang beda? Halo, siapa nih? Aku beda. Oh, siapa nih namanya? Nabila. Akila. Oh, Akila. Oke, Akila baru nih. Bentar, kok gitu sudah namanya. Akila kelas apa nih, Akila? Jawabannya Bentar, kelas berapa, Akila? kelas 7 triangle. Oh, 7 triangle. Oke. 7 triangle. Oke, jawabannya apa, Akila? X pangkat 2 X pangkat 2 ditambah 2X tambah 2X dikurangi 8. dikurangi 8. Oke, jawaban tadi Areta yang 2X pangkat 4 tambah 8.
Jawabannya Akila 2x kuadrat tambah 2x dikurangi 8. Mungkin ada teman lain yang lagi yang beda? Ada. Aku beda. Boleh. Siapa nih? Siapa? Audrey. 4x sama 2x-nya kebalik. Bentar, ini siapa? Kabila. Kabila, oke, Kabila. Oke, tulis dulu namanya Kabila nih. Nah, Kabila, oke. Kabila apa? Yang 4x sama 2x-nya kebalik, jadi aku 4x dulu. Oh, jadi jawaban akhirnya berapa? Jadi itu x2 tambah 4x Tambah kurang 2x kurangi 2x kurang 8. kurang 8, terus? Udah, gini jawabannya. Oke, sip. Ini jawaban dari Kabila. Oke, ada yang beda lagi nggak? Kayaknya banyak versi ya. Banyak versi, ini seru nih. Ada lagi yang beda? Kayaknya nggak ada ya. Aku cuma beda yang apa sih? Yang mana? Yang di antara 4x sama negatif 2x-nya. Yang 2x-nya itu bukan negatif. Oh, positif gitu. Iya. Oh, coba tulisin deh. Sebutin jawabannya. Ini siapa namanya? Audrey. Audrey, oke, Audrey. Audrey, oke. Gimana Audrey jawabannya? X kuadrat berarti? X kuadrat tambah 4x Tambah 4x ditambah 2x tambah 2x ditambah 8. tambah 8. Oke, ini banyak banget versinya. Pagi nggak terlalu fokus siapa yang benar siapa yang salah sebenarnya. Pokoknya silahkan kalian share aja jawaban kalian, mau benar mau salah. Pokoknya nanti di akhir kita akan cek jawaban yang mana yang betulnya, tapi tanpa mendiskriminasi. Oh, jawabannya salah, jawabannya aku malu jadinya. Nggak akan kayak gitu. Kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar belajar matematika ini. Kalau salah itu wajar gitu, karena namanya juga belajar. Karena kita masih memang bertahap gitu ya, makanya kesalahan itu memang jadi suatu proses gitu ya, dan itu keniscayaan juga ya, nggak masalah gitu. Jadi makanya tadi mau yang salah mau yang benar, Pogi tetap kasih poin untuk keaktifan proses belajarnya gitu ya. Kita bahas yang E nih, yang E soalnya itu x kuadrat lagi, x dikurangi 2 dikalikan dengan x tambah 4. Tip, kita cek jawabannya, tapi kayaknya ini perlu geser sini bentar sebagai tulis ulangnya. Mohon maaf nih kalau nggak rapi ya nulisnya, agak susah juga nih nulis di sambil ngelihat layar supaya pas gitu nulisnya tuh. Tambah 4, oke perlu latihan lagi nih. Oke, ini ada jawabannya beragam budaya. Oh, sungguh mengagumkan. Apa ini? Malah nyanyi di sini. Oke, kita bahas aja ya. Pertama, kali pelangi yang x kali x dulu ya. X kali x jadi x kuadrat. Lalu tahapan berikutnya x kali positif 4 jadinya positif 4x. Sip, ya. Lalu tahapan berikutnya yang bawahnya nih, yang negatif 2 kali x. Negatif 2 kali x jadi negatif 2x ya. Negatif 2x. Lalu negatif 2 dikali 4. Jadi negatif 8. Sip, gini ya. Jawaban siapa yang betul di sini? Tapi sebenarnya yang diproses ini tuh masih berlanjut. Kenapa? Karena di sini ada sekuensi jenis. Kita perlu sederhanakan lagi. 4 dikurangi 2. Gitu, 4 dikurangi 2. Kenapa bisa dioperasikan? Karena dia sukunya sejenis ya. X sama X dan pangkatnya juga satu gitu ya. Ini dioperasikan, jadi hasil jawabannya adalah X kuadrat tambah 2x dikurangi 8 gitu ya. Jawaban ini betul. Lalu jawaban yang ini juga betul sih, tapi yang ini dia masih belum dioperasikan yang 4x dikurangi 2x-nya ya.
Jadi perlu di finishing sedikit lagi ya. Yang jawabannya ketiga tadi siapa? Pogi juga udah lupa lagi ya. Gitu ya. Oke, selamat yang jawabannya betul tadi ya. Dan yang masih ada yang kelirunya silahkan dikoreksi aja, nggak apa-apa, boleh aja. Nggak usah jadi sedih dan nangis gitu ya, nggak terlalu berlebihan juga. Jadi ini juga nggak akan langsung masuk ke ini yang salah, belajar. Namanya juga belajar ya. Oke. Waktunya juga tinggal 3 menit lagi ya. Untuk yang soal perkalian kayaknya cukup sampai yang itu aja ya. Ini nggak usah yang F sampai J, ini nggak usah. Bentar Pak hilangin dulu papan tulisnya. Papan tulisnya dihilangin, ngalangin soalnya. Nah ini yang lanjutan yang F sampai J ini nggak usah. Di skip aja. Yang export juga nggak usah ya. Ke yang pembagian aja ya, hiburan 95 halaman 45. Coba kalian kerjain yang nomor 1 sama nomor 2 aja. Yang 3 dan 4 nggak usah. Nomor 1 sama nomor 2 aja kerjainnya ya. Silakan boleh dimulai dari sekarang. Pak. Boleh, Areta boleh diganti. Ya, kenapa? Ini siapa nih? Siapa tadi yang nyalain mikrofonnya yang mau ngomong? Nggak jadi. Oh, nggak jadi Areta. Ya udah. Yang ini hiburan 95 ya, lanjutnya nomor 1 sama nomor 2 aja ya. Pasti kalau MTK pasti nilainya kecil terus. Wah, jangan sampai memindset bahwa nilai aku kecil terus yang matematikanya jangan. Jangan khawatir nanti ke mindset di pikiran kalian bahwa matematika itu menyeramkan atau menyulitkan gitu ya. Jadinya ya itu gitu ya. Hilangkan semua mindset negatif itu. Coba usaha terus gitu ya, jangan nyerah dulu, jangan nyerah. Terus cobain ya Kanita ya, semangat Kanita. Oke, ada yang nomor 1-nya udah? Aku, Pak. Tulisnya munculin dulu. Siapa nih? Aca. Aku juga udah. Oh. Aca, oke Aca. Oke, sebentar papan tulisnya ke atasin dulu ya, biar lebih enak. Oke Aca, Aca kayaknya Pogi baru. Aca itu ini Raisya bukan sih? Yang Raisya Sultani itu, Raisya Amira Sultani. Raisa Sultani. Kelas apa nih? Raisa. Rectangle. Rekta. Oke, gimana Aca yang nomor 1 jawabannya? Nomor 1 jawabannya 16A per 2. 16A per 2. Oke, ini jawabannya Aca. Ya, ada lagi yang beda? Aku beda, Pak. Aku beda, Bapak. Siapa nih? Ada Lia. Ada Lia, gimana ada Lia? 8A. 8A, oke. Aku beda, Pak. Aku Siapa beda. lagi yang beda? Siapa lagi? Nabila Zahra? Ya. Ya. Jawaban Nabila gimana? Aku diperkecil terus, jadi hasil akhirnya 1A. 1A, oke. Per 2. 1A per 2? Ya. 1A aja atau 1A per 2? Oke, ini jawabannya Nabila. Siap? Siapa lagi yang beda jawabannya? Oke, nggak ada ya? Oke, ada 3 versi jawaban di sini ya. Siapa tadi ada 3 orang, ada tadi Nabila Zahra belum ketulis namanya tadi. Oke, sip. Nah, oke kita bahas yang nomor 1. Ini mohon maaf kelebihan sedikit ya match-nya. Kayaknya yang nomor 2 nanti Pogi langsung bahas aja ya. Tadi nomor 1 itu 16AB per 2B. Kok 2A sih? 2B. Oke, tadi kalau misalkan yang pembagian, tinggal lihat huruf yang sama di atas dan di bawah. Kalau ada yang sama ketemu, coret aja, hilangkan. Tapi kalau misalnya ada angka yang bisa dibagi juga gitu ya, angka yang bisa 16 bagi 2 kan bisa ya sebenarnya. 16 bagi 2 kan 8.
Jadinya 8A. Selesai gitu. Jadi yang betul adalah jawabannya yang ini, yang 8A ya. Nomor 1. Itu. Jadi selain huruf yang atas sama bawahnya sama, kalian tinggal hilangkan aja si hurufnya dan bagi angkanya. Terus nomor 2 terakhir nih. Terakhir, Pak Ogi langsung bahas aja nomor 2. Ini ada 3A kuadrat. Sorry, nulisnya salah. 3A kuadrat B kuadrat per A pangkat berapa itu teh? A pangkat 3 ya? A itu 3A-nya pangkat 7, bukan pangkat 2. Oh, pangkat 7 ya? Sorry. Pangkat 7. Oke, kita urai dulu si A-nya. Karena ada 7, berarti A-nya tulis 7 kali. A. B-nya ada 2, karena B kuadrat, per A-nya ini ada 3, ini B. Tinggal coret atas bawah yang sama nih, A-nya ada 3, coret, terus sama B-nya juga. Cuman 1 tapi B mah. Jadi finishingnya 3, A-nya ada 4, jadi 3A pangkat 4. B, yang bawah udah habis ya udah. Jadi jawabannya 3A pangkat 4 B. Nah, gitu ya. Jadi mohon maaf deh kelebihan 3 menit waktunya. Jadi kita akhiri aja pembelajaran math-nya. Silakan kalian bisa foto jawaban kalian baru dikirim ke Google Classroom-nya, swabnya udah ada di sana. Silakan nanti kalian kumpulkan, batas waktunya 1 pekan atau 1 minggu ya. 1 minggu atau 1 pekan ya. Kita tutup aja pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik.